Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retna Fitri. Saya adalah salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 21123090. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran yang merupakan salah satu syarat perkuliahan pada PPG ini. Adapun praktek pembelajaran yang akan saya lakukan bertempat di SMP Negeri 4 Ampek Nagari dengan nomor peserta saya yaitu 13.55.00.0981. Baiklah, mungkin itu perkenalan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan dan bisa untuk melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak ibu, sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, kalau sudah siap untuk belajar, silakan anak ibu perhatikan cerita dulu. Kalau ada siapa, silakan buat. Silakan buang sampahnya terlebih dahulu. Oke, baiklah sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Semua bersiap. Bacaan dimulai. Pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita baca Asmaul Husna terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ya Allah. Kita media, harapkan anak ibu tetap hadir dalam pembelajaran kita. Kenapa? Kalau anak ibu tidak hadir, maka
PJBL diharapkan peserta didik dapat menguraikan pengertian meyakini iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, dengan menggunakan model pembelajaran PJBL diharapkan peserta didik dapat merincikan sifat-sifat Nabi dan Rasul dengan baik dan benar. Melalui model pembelajaran PJBL diharapkan peserta didik mampu membuat peta konsep mengenai materi meyakini iman kepada Nabi dan Rasul. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus dicapai. Meyakini Nabi dan Rasul, sebelumnya Ibu akan memberikan asesmen awal. Silakan anak Ibu kerjakan asesmen awal yang akan dikirim di grup WA. Nah, silakan. Selamat sebelumnya. Silakan dikerjakan asesmen awal tersebut. Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, silakan dikirim ke WA Ibu. Baiklah Ibu, dari asesmen awal tadi sudah terlihat ada yang mendapatkan nilai yang bagus, ada yang mendapatkan nilai yang kurang bagus. Untuk itu, bagi yang mendapatkan nilai yang bagus, silakan dipertahankan dan baca materi yang akan dipelajari selanjutnya. Bagi yang mendapatkan nilai kurang bagus, jangan berkecil hati. Silakan anak Ibu baca materi yang akan dipelajari. Anak Ibu akan mendapat nilai yang baik. Baiklah anak Ibu sekalian, hari ini kita belajar meyakini Nabi Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi ini, Ibu akan bertanya dahulu. Siapa itu Nabi? Nabi kita siapa? Bagus, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa itu Nabi? Manusia pilihan Allah. Bagus, Nabi adalah manusia pilihan Allah. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi kita. Nah, sebelum masuk kepada pengertian iman kepada Rasul, sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian Nabi dan Rasul. Sebagaimana yang dikatakan temannya tadi, Nabi adalah manusia pilihan Allah. Nah, Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan Rasul. Rasul siapa? Manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Nah, sekarang kita masuk materi yang pertama, pengertian iman kepada Rasul. Sebelumnya Ibu ini bertanya, apa itu iman? Iman berarti percaya. Iman menurut bahasa berarti percaya. Berasal dari kata amanah yu'minu imana, yang berarti mempercayai atau meyakini. Sedangkan menurut istilah, iman adalah mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi ada 3 aspek yang termasuk di dalamnya. Mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Itu pengertian iman menurut Islam. Sekarang Rasul menurut bahasa adalah pembawa risalah. Sedangkan menurut istilah adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, jadi apa pengertian iman kepada
Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Sifat rasul. Sifat rasul terbagi menjadi 3. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, yang ketiga sifat jaiz. Apa itu sifat wajib? Sifat wajib adalah sifat yang wajib ada pada diri rasul. Sifat itu harus ada pada diri rasul. Sementara kalau sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri rasul. Nah, sifat itu tidak akan mungkin ada pada diri rasul. Kalau sifat jaiz, sifat yang mungkin ada dan mungkin tidak ada pada diri rasul. Jadi sifat ini sama dengan sifat manusia pada umumnya. Nah, yang pertama kita bahas satu persatu sifat wajib. Sifat wajib rasul ada 4. Apa itu? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Oke, coba sifat yang pertama apa? Siddiq. Yang kedua? Yang ketiga? Tabligh. Yang keempat? Yang keempat apa sifatnya? Fatanah. Lagi. Siddiq artinya benar. Amanah artinya percaya. Tabligh artinya menyampaikan. Kemudian fatanah cerdas. Oke, sekarang kita masuk sifat mustahil. Sifat mustahil adalah lawan dari sifat wajib. Nah, sifat mustahil yang pertama adalah kadzib atau kizib. Yang kedua adalah khianat. Yang ketiga firman. Yang keempat balada. Perhatikan. Nah, rasul pasti bersifat benar. Tidak mungkin rasul bersifat dusta. Rasul pasti dipercaya atau terpercaya. Tidak mungkin rasul tidak dapat dipercaya. Rasul pasti menyampaikan yang benar. Tidak mungkin rasul menyembunyikan yang benar. Rasul pasti cerdas. Tidak mungkin rasul bodoh. Bisa dipahami itu? Bisa. Nah, jadi sifat wajib rasul ada 4. Sifat mustahilnya juga ada 4. Apa sifat wajibnya tadi? Coba ulangi. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq artinya benar. Amanah terpercaya. Tabligh benar. Fatanah cerdas. Oke, kalau sifat mustahil ada berapa tadi? 4. Saja itu. Balada, bodoh. Nah, jadi ini ada perlawanan antara sifat wajib dan sifat mustahil. Yang terakhir sifat jaiz. Sifat jaiz adalah sifat yang mungkin ada dan mungkin tidak ada pada rasul. Seperti sifat yang ada pada manusia umumnya. Rasul mungkin pernah sakit. Rasul mungkin pernah lelah. Rasul mungkin pernah makan. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada? Oke, apa pertanyaannya? Silakan. Bagus, pertanyaannya bagus. Apa perbedaan nabi dan rasul? Nah, kalau nabi diberi wahyu oleh Allah hanya untuk dirinya sendiri. Sementara kalau rasul adalah diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya. Bisa dipahami? Oke. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk lebih kuatnya pemahaman anak ibu, silakan disaksikan video yang akan ditampilkan berikut.
manusia yang nomor semua adalah di dalam dirinya sendiri dan dikatakan secara wajib. Sedangkan Nabi adalah manusia dengan Allah SWT yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak diperintahkan untuk menyatakan kepada manusia. Bagusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi aku selanjutnya siapa yang bisa menanggapi video tersebut? Siapa yang bisa menanggapi? Silakan. Dalam video tersebut menjelaskan bahwa setiap rasul adalah nabi, tapi setiap nabi belum tentu rasul. Bagus. Mari kita berikan aplaus. Nah, Ibu, jadi video tersebut menjelaskan tentang keyakinan terhadap Rasul. Oke, anak Ibu, sekarang anak Ibu akan Ibu kelompokkan menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan proyek. Jadi silakan anak Ibu nanti duduk sesuai dengan kelompok yang Ibu berikan. Jadi silakan anak Ibu kerjakan proyeknya. Oke, sekarang Ibu membagi kelompok dahulu. Silakan anak Ibu berhitung 1 sampai 3. Jadi silakan duduk sesuai dengan nomor urutnya. 1. Oke, silakan anak Ibu duduk sesuai dengan nomor yang dibacanya. Nomor 1 berarti di kelompok 1, nomor 2 di kelompok 2, nomor 3 di kelompok 3. Silakan duduk pada kelompoknya. Anak Ibu sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah dibawa peralatan yang Ibu sampaikan minggu kemarin? Oke, sekarang kita membuat proyek. Anak Ibu silakan dibuat proyeknya, yaitu membuat cetak konsep dengan menempelkan kertas yang Ibu beri ini sesuai dengan pasangannya masing-masing. Kalau buat pengertian mana pasangannya, jadi silakan yang Ibu gunting nanti ditempelkan sehingga menjadi sebuah magnet atau peta konsep. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan tugasnya. Masing-masing kelompok akan diberikan kertas ini. Nah, silakan dikerjakan. Silakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia dan koko. Nabi dan Rasul. Pengertian iman kepada Rasul, mempercayai dengan sepenuh hati,
Tugas Nabi dan Rasul sebagai saksi bagi umatnya, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pemberi peringatan, sebagai juru dakwah. Sifat-sifat Rasul, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan kelompok 2 untuk menunjukkan hasil diskusinya. Mengabdi Nabi dan Rasulullah. Kemudian iman kepada Rasul, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasul yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Tugas Nabi dan Rasul adalah sebagai saksi bagi umatnya, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pemberi peringatan, sebagai juru dakwah. Sifat-sifat Rasul ada 3, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib adalah hizib, tablik, amanah, dan salat. Sifat mustahil adalah hizib, khianat, iman, dan meladan. Sifat jaiz adalah al-adhur, basiriyah. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya silakan kelompok 3 untuk menyaksikan hasil selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami ini. Yang pertama, mendampingi Nabi dan Rasul Allah SWT. Yang pertama, pengertian iman kepada Rasul. Yang kedua, tugas Nabi dan Rasul. Yang ketiga, sifat-sifat Rasul. Pengertian iman kepada Rasul, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah mengutus Rasul yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Tugas Nabi dan Rasul sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pemberi peringatan, sebagai saksi bagi umatnya, sebagai juru dakwah. Sifat-sifat Rasul, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Ibu sudah selesai ketiga kelompok untuk melaksanakan hasil proyeknya. Alhamdulillah, Nabi sudah melaksanakan tugasnya dengan semangat. Kemudian, sebelum pembelajaran kita tutup, silakan anak ibu simpulkan materi pelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan katanya. Oke, silakan. Kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah meyakini Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada Rasul yaitu mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasul yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Tugas Nabi dan Rasul sebagai saksi bagi umatnya, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pemberi peringatan, dan sebagai juru dakwah. Sifat-sifat Nabi dan Rasul yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib Rasul, Nabi dan Rasul adalah sidik, tablik, amanah, dan salat. Sifat mustahil Nabi dan Rasul adalah kizib, khianat, kitman, dan meladan. Sifat jaiz Nabi dan Rasul adalah al-hadhul basjariyah. Baiklah ibu, itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan anak ibu kerjakan asesmen akhir yang ibu kirimkan di link WA group. Silakan. Sudah masuk, nak? Silakan dikerjakan asesmen akhir tersebut. Kalau ada pertanyaan, silakan dikirim
duduk, marilah kita ucapkan hamdalah. Silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Semua bersiap. Bersyukur dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga anak ibu. Terima kasih kembali. Silahkan pulang, hati-hati di jalan.